dadakan. Kali ini kita kedatangan tamu dari sekolah SMK Negeri 3 Bale Endah. Oke, nah gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, kita kenalan dulu kali ya. Kan kita belum pernah boleh kenalan dulu. Siapa namanya? Aku Rida. Kalau aku Prima. Ada introvert. Ya, kalau misalnya di sini Ngobrol-ngobrol santai aja ya, gitu ya. Jadi santai aja, nggak usah tegang gitu ya. Karena di sini juga ya kita hanya diskusi ringan gitu ya. Oke, nah itu. Jadi kita mulai masuk ke pembahasan aja ya. Pembahasan kita kali ini teh apa sih? Keterkaitan mengenai iman, Islam, dan ihsan. Siapa tahu kan kalian punya pengalaman gitu. Terus bisa sharing-sharing juga pembahasan tentang ini. Karena banyak sekali ya, banyak sekali di dunia atau di lingkungan sekitar yang tidak mengamalkan ketiganya itu. Tadi iman, Islam, mengambil tema pembahasan diskusi terkait yaitu tadi iman, Islam, dan ihsan. Nah, makanya kami mengundang kalian ke sini, barangkali bisa sharing-sharing pengalamannya di sini ya, bisa sharing-sharing tentang kemaknaan atau makna dari iman dan Islam itu menurut pandangan kalian kayak gimana gitu ya. Karena tiap orang pasti punya pengalaman. Karena kayak iman kalian pasti punya pengalamannya. Terus ihsan, Islam juga pasti punya ya kalian. Tiap orang itu pasti punya pengalaman. Dan pasti itu ada gitu ya makna dari ketiganya itu. Nah, sebelum masuk ke situ aku mau tanya dulu nih pengertian iman dan Islam dan ihsan menurut Iklima dan Rida. Iman itu kayak percaya bukan sih? Iya. Percaya kan? Jadi percaya adanya Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau Islam ya, Islam itu kayak gimana sih? Menurut kamu gimana sih? Kayak yakin gitu adanya Allah, percaya. Iman itu kan percaya ya, berarti muncullah Islam gitu ya. Dimana itu tuh terkait gitu ya antara kedua itu. Nah, kalau tadi satu lagi tentang ihsan. Nah, kalau ihsan apa? Kayak mendekatkan diri kepada Allah kan sih? Ya kan? Mungkin ke perbuatannya Ya, gitu ya, gitu, perbuatannya. Ya. Menurut pengetahuan aku dibagi menjadi berapa ya? Kayak ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Rasul, kitab, ya seperti itu, qada dan qadar. Kalau iman menurut aku sih, pandangan aku seperti itu, meyakini Allah, mempercayai adanya nabi, rasul. Nah, by the way, dari yang tadi kita ngobrolin ya, kalian ada nggak sih pengalaman dari keterkaitan tiga iman, Islam, dan ihsan itu? Coba sharing dong ke aku. Ya, Dari Rida tahu gimana? gak sih kayak kita itu kan masih kecil nih, nggak masih kecil sih emang SMP. Iya. Ya dulu teh masih zamannya orang-orang nakal SMP, Iya, masih iya, SMP iya. kan. Pernah tak di situ teh posisi kan emang kita teh mau sholat, tapi karena temennya emang rada nakal gitu, Iya. jadi kita teh ikut jauh sama Allah gitu, jadi gak sholat. Jadi mungkin faktor lingkungan gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman. Lingkungannya memang rada sedikit ini ya. Emang sih kalau waktu SMP emang rada nggak sampai jarang sholat gitu, tapi alhamdulillah kalau sekarang Ya, dapat hidayah dan semoga istiqomah. Iya, betul. Ya. Nah, coba kalau dari aku sih pernah lihat teman mencuri gitu ya. Mencuri. Ini benar-benar perbuatan yang sangat dilarang ya, sangat dilarang. tapi kenapa sih dulu ya? Coba gimana teh mencuri? Gimana? Iya kayak ngambil misalnya gitu. Tapi itu ketahuannya dari CCTV gitu rumah. Itu sangat bertolak belakang Iya, banget ya dalam iya. ajaran Islam. Karena kan ini masih kayak gitu, masih suka mencuri, masih meninggalkan sholat gitu ya. Itu kan sangat bertolak belakang sama ajaran Allah gitu ya. Sedangkan kan ajaran Allah itu harus dilaksanakan Iya, gitu ya. dilaksanakan. Kalau yang larangannya itu ya pasti harus ditinggalkan dong. Nggak mungkin kita jalani gitu karena kan ya gitu. Ya ini kita juga alhamdulillah ya dapat sharing dari kalian. Iya. Kita sangat berterima kasih ya kalian mau podcast dadakan kita kali ini. Nah, jadi kesimpulannya apa sih dari materi ini? Nah, tadi kan sudah sharing gitu ya dari Teh Rida, dari Teh Ik, dari Teh Risma, dan juga aku. Itu masih ada memang masyarakat Indonesia yang bertolak belakang sama nilai ajaran-ajaran iman, Islam,
Islam dan ihsan. Mereka itu apa ya, kayak tidak mencerminkan, tapi tidak dengan perbuatannya, kayak gitu ya. Nah, jadi sangat aneh aja mas sekarang itu kan. Ya, emang sangat-sangat aneh Iya, sih. betul. Miris juga ya, miris. Malah tiga iman Islam yang Islam seperti itu ibaratkan apa teh, rumah ya, rumah kalau tidak ada pondasi, Tidak ada tembok, tidak ada atap kan, itu sangat-sangat apa ya, ya udah roboh aja. Iya. aja gitu. Kan kayak gitu. Kayak gitu. Dia tuh tahu Islam tapi kenapa di rumah sih? Padahal kan itu tiang agama gitu kan, dijauhkan lah ya. Dan dari perilaku seperti itu. Nah, dari berkembangnya Iya, zaman ini semoga nah, kita selalu istiqomah gitu ya dalam malah lebih dekat dengan Allah. dalam menjalankan harus apa ya, jauhi larangan Allah lah gitu kan, misalnya mencuri dan lain sebagainya, itu kan sangat dilarang ya kayak gitu. Tapi masih ada kan kayak gitu ya, masih ada masih seperti itu, cuman ya mungkin mereka tidak menyadari gitu ya, tidak menyadari akan iman Islam dan ihsan itu maknanya apa, mereka nggak ngerti mungkin gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih kita dijauhkan dan dihindari dari perilaku perbuatan seperti itu. Nah, mudah-mudahan di dalam sikap kita tuh ada apa ya, rasa iman Islam dan ihsannya gitu ya. Mungkin itu aja sih ya, Terso. Ya gitu aja. Nah, ya. Nah, kita alhamdulillah ya. dapat pengalaman cerita dari kalian itu sangat cerita yang wow banget ya. Jadi kita tahu gitu bahwasannya ternyata di luar sana masih banyak orang yang menyepelekan hal seperti itu Kayak gitu. Nah, nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa Iya, ketemu lagi ya, bisa gitu ya. lebih Nah, bisa lebih Jangan lupa ya, tonton channel kami di YouTube Iya. Brida M Iklima. Nah, terus juga kita mau ucapin terima kasih banyak untuk tamu-tamu kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ketiga tadi ya, bisa terhindar dari golongan orang yang bertolak belakang sama nilai-nilai Islam. buat teman-teman di sana yang masih melakukan perbuatan buruk atau apa itu, tolong segera dihindari ya teman-teman. Kita lihat dari pengalaman mereka berdua seperti apa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang Amin. senantiasa melaksanakan nilai-nilai Islam secara baik gitu ya. Semoga Semoga